bersekolah, kami tidak memiliki ilmu bisnis. Kami dari LPP ke sini, kami ikut kakak kami almarhum. Maaf Pak ya. Nggak apa-apa. Kakak saya sudah almarhum 4 tahun yang lalu. Kami seperti ini itu karena kakak saya. Dan kami seperti ini juga karena Kopi Pintu Air membantu kami. Hari ini UKM Aubi sedang keliling-keliling ke daerah Jawa Timur. Salah satu cabang pintu air yang ada di Momere, kami diantar oleh Ibu Nela. Kami biasanya manggilnya Mbak Nela karena sebenarnya Ibu Nela itu masih muda banget gitu. Jadi supaya lebih muda dipanggilnya Mbak Nela. Kami berkunjung ke salah seorang anggota pintu air yang ada di daerah Jawa Timur, tepatnya di desa Suwayuwo, sebuah desa yang namanya saya sendiri orang Jawa agak sulit menyebutnya. Dengan Ibu Yuri, Bapak Yakub, betul. Mbak Nela, terima kasih. Hari ini kami mohon nanti diberikan oleh-olehnya biasanya bukan kasur begini juga gitu. Mbak Yuri, bisa diceritakan bagaimana Anda memulai kegiatan bisnis ini, lalu apa yang melatar belakang? Silakan Mbak Yuri. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menceritakan sedikit dari bisnis kami. Pertama-tama, kami tidak bersekolah, kami tidak memiliki ilmu bisnis. Kami dari LPP ke sini, kami ikut kakak kami almarhum. Maaf Pak ya. Nggak apa-apa. Kakak saya sudah almarhum 4 tahun yang lalu. Kami seperti ini itu karena kakak saya. Dan kami seperti ini juga karena Kopi Pintu Air membantu kami dari nol sampai kami sampai titik ini. Itu semua karena pertolongan. Setelah kami menjadi anggota Kopi Pintu Air, kami bisa memulai usaha dan kami bisa bekerja seperti ini, Bapak. Oke, tadi tidak sekolahnya itu tidak boleh sekolah. Maksudnya kami tidak sekolah tujuannya ke bisnis, Bapak. Oke, tapi sekolahnya pernah sampai ke? Pernah sekolah. Sampai ke SMP. Sampai SMP itu sekolah. Saya dulu malah SD pun nggak pernah sekolah di SD. Saya malahan sekolah saya masih di sekolah rakyat. Oke, ketika dari NTT ini di mana? Kupang. Oh, di Kupang. Di Soe, Bapak, di Soe. Oh, di Soe ya. Saya pernah juga sampai sana. Tahun berapa tuh dari NTT? Kita tahun 2011. 2011. Ada di Suwayo sini. Oke. Mas Yakob bisa melanjutkan cerita ini supaya nanti ini kan suami istri ya. Anaknya berapa? 2. Oh, matiin lampunya sering itu pasti.
awal pekerjaan kami ini ya gini, kerja sendiri, jual pasarkan sendiri, harus berangkat sendiri. Ya mungkin dari awal kalau kita mau mulai salah satu usaha itu harus berjuang lah. Sebelumnya Mas Yakob apa kegiatannya apa? Sama kasur juga, ikutan pabrik. Ikut pabrik? Iya. Pabrik apa namanya? Pabriknya nama-nama? Busa. Pabrik Arwana. Oh, pabrik. Busa juga kayak gini. Busa. Oh, sempat nggak diberikan semacam permodalan untuk mendukung kegiatan usahanya sendiri dari pabrik? Sempat nggak? Tidak ada. Tidak ada deh ya? Iya. Jadi keluar dari pabrik karena apa? Karena pengen punya kegiatan ini atau karena marah? Keluar dari pabrik itu karena pengurangan. Oh, karena kena PHK? Iya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2017. Kembali lagi, kan pilihannya kan kasur. Iya. Karena pengalamannya dari kasur ya, tapi jangan dari kasur ke kasur, nanti repot saya. Ketika memutuskan untuk menjadi pebisnis kasur, itu kan bukan hanya karena membuatnya, Iya. tapi juga karena bagaimana harus memasarkannya. Iya. Bagaimana memasarkannya? Konsep memasarkannya. Tadi sih udah diceritakan, ya. Semuanya bikin sendiri, cari Ya, pangsa ya. sendiri. Itu kan kesulitannya seperti apa di mencarinya? Kalau kesulitannya itu cari pelanggan. Dari pelanggan. Tidak punya ini misalnya toko bahan-bahan mebel yang mau memasarkan, yang dititipkan nggak belum punya? Sudah. Oh, sudah punya. Kalau Berapa? Sekitaran 20 lebih. 20 lebih? Iya. Kalau sekitaran 20 lebih udah lumayan banyak. Iya. Dari penjualan dari toko-toko yang ini kan dikonsinyasikan atau dibayar cash dari toko. Bayar cash itu misalnya begini, ini naruh langsung dibayar gitu. Iya, dibayar. Oh, langsung dibayar? Iya. Oh, itu bagus karena langsung untuk menjadi modal kan? Iya. Kalau begitu berapa tadi? 25-an? Iya. 25-an toko itu bisa menjual berapa banyak kasur? Kadang satu toko itu bisa ambil 20-30. Berarti 100 kasur ya, Iya, kira-kira seperti itu. Sekali berangkat. Itu ya, sekali Iya. berangkat 100 kasur. Iya. Banyak juga ya. Iya. Nah, kalau gitu produksi berapa berapa kasur? Satu hari, satu minggu, satu bulan berapa yang dihasilkan? Kalau kita produksinya, kalau ada pesanan baru kita produksi. Oh, jadi Kalau- sudah pasti dapat uang ya? Iya. Itu sebuah teori pemasaran yang baik lah. Berapa tadi berapa? Satu bulan berapa kasur? Kalau satu bulan itu untuk sekarang sementara ini, satu bulan itu kadang 3 kali jalan. 3 kali jalan 300 kasur. Iya. Kan gampang Jadi, hitungnya ya. Kita jalan itu hitung supaya jangan rugi ongkos. Jadi kita jalan itu minimal 100 kasur itu. Minimal 100 kasur. Nah, supaya juga ketahuan tidak terlalu jauh, berapa jauh paling jauh dari sini, dari pabrik ini? Lumayan. Berapa jauh? Lumayan hitungnya kan Jember, begini. Jember, Banyuwangi. bisa ya Banyuwangi juga Pak. Wih, sampai Jember Banyuwangi. Iya. Oh, udah lumayan jauh Situ itu. Bondo. Lumayan, makanya kalau jalan kita hitungnya satu mobil itu 100 kasur biar bisa jangan rugi ongkosnya Pak. Itu satu kali jalan. Iya. Dalam sebulan berapa kali jalan? Dalam sebulan itu kadang 3 kali, 4 kali kalau 400 ada. kasur. Iya. Satu kasur harganya berapa? Satu kasur itu kalau yang ukuran ini ukuran 100 ini harganya 80.000. Lebih 8 juta berarti. Kalau ukurannya sama. Ya, paling mahal berapa nih kasurnya? Paling mahal itu ukuran 160. 160 berapa lagi? Harganya 110. 110.
Yang untuk ini ukuran berapa ini tadi? 100, Ini 1 meter. Oh, ini yang harga 80.000. 80. Banyak juga ya kekayaannya ya. Saya menghitung kekayaan orang gampang. Nah, tadi sudah Bondowoso, Banyuwangi, Iya. Jember, Kediri, Iya. sampai Kediri. Iya. Jauh. Terus Malang sendiri, Malang juga. Batu. Batu enggak pernah, enggak ada pelanggan di Batu. Oh, nah sekarang cara mencari pelanggan toko-toko itu bagaimana? Pertama kali itu sepedaan, Pak. Sepedaan, Iya. sepeda ontel, sepeda motor. Sepeda motor. Oh, sepeda Mulai motor. pelanggan. Terus, Mulai awal pertama kali itu pakai sepeda. Terus nyampe Banyuwangi, Jember. kenapa milihnya yang jauh-jauh? Soalnya kalau dekat-dekat sudah Tidak Apa ada. ya? Tidak ada pembelinya? Iya. ada sih, hanya kalau kita mau nyari untung dekat-dekat itu susah. Oh, susah. Untungnya yang dicari berapa sekarang? Ini kan modalnya 80, jualnya 80. Iya. Modalnya berapa? Modalnya itu kalau habis satu lembar gini mungkin sekitar 65. Lah cuma 15.000, jauh banget. Jadi untung bersihnya menjadi berapa? 7.500-an dapat untung bersih ya? Iya. Atau 10.000 biasa ya Bapak. 10.000 Iya. untung bersihnya, kali tadi 100, 1 juta tuh untungnya. Nah sekarang sudah punya apa namanya, karyawan? Punya kemarin sama adik-adik sendiri, tapi keadaan ini jadi adik-adik itu sementara ini pulang. Iya, Dipulangkan atau pulang? pulang sendiri Oh, pulang anak-anak itu. sendiri. Bukan, kalau dipulangkan kan berarti ada sesuatu. Kalau Iya. pulang sendiri kan itu Pulang sendiri mereka. Kenapa sekarang yang dijadikan karyawan adik-adik masih saudara kan? Iya. Kenapa tidak mengambil dari kanan kiri supaya nggak pulang-pulang? Kalau pulang kan, balik, gampang dipanggilnya. Kenapa? Kenapa kita ambil adik-adik kita sendiri? Biar adik-adik kita itu jangan kemana-mana untuk mencari kerja. Oh, jadi menciptakan Iya. lapangan kerja untuk Iya, keluarga ya? keluarga. Oh, pintar juga ya. Padahal tadi ngakunya nggak sekolah, tapi lebih pintar dibandingin sekolah gitu kan? Mbak, ke depan yang Mbak harapkan dari Pintu Air apa? Sekarang ini sudah ada pembimbingan bisnis kah dari Pintu Air? Yang kami harapkan dari Pintu Air, semoga Pintu Air membimbing kami terus untuk kami tetap maju, biar bisnis kami tetap berkembang. Sekarang sudah ada pendampingan cara berbisnis dari Pintu Air? Belum. Oh belum, nanti jujur nanti biarin dilaporkan Pak Yakub yang ada di sana. Itu. Nah, kan silakan Mbak Nela, ini kan sebuah harapan bagaimana Mbak Yuri, Mas Yakub ini untuk bisa melangkah lebih jauh dalam hal berbisnisnya. Mbak Nela kan mempunyai kekuasaan yang sangat menjadi tanggung jawab ya, kekuasaan tanggung jawab untuk mengembangkan teman-teman anggota yang di wilayah tanggung jawabnya Mbak Nela. Silakan Mbak Nela. Ya, baik, terima kasih. Jadi mendengar cerita dari Ibu Yuri dan Pak Yakub itu memang menarik, sangat menarik karena ini memang salah satu anggota yang memang satu yang selain dia itu tertib, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuri itu mengenai pendampingan untuk usaha. Memang selama ini khusus untuk pendampingan seperti ini memang belum terlalu berkembang. Ada beberapa mungkin karena satu jaraknya juga memang jauh, tapi khusus untuk anggota-anggota yang misalnya ada di Surabaya itu memang kita selain kita pendampingan juga memang benar-benar kita pantau untuk yang punya bisnis seperti ini.
keinginan kami supaya anggota yang punya usaha seperti ini memang harus semakin berkembang, harus semakin berkembang, karena Ibu Yori ini memang karena jauh dengan kantor juga, dan 1 bulan sekali kami pasti akan berkunjung ke sini seperti itu. Sebulan sekali Sebulan sekali kami pasti ke Malang, dan pasti kami kalau waktunya memang lutut pasti kami akan mampir ke sini. Jadi melihat usahanya ini memang kalau dilihat ini memang makin berkembang juga, masukan yang disampaikan oleh Ibu Yori itu memang itu akan menjadi satu catatan untuk kami untuk ke depan bisa mendampingi anggota-anggota yang punya usaha seperti ini. Mbak Nela, kan mungkin teman-teman anggota Pintu Air itu kan kalau yang sering disampaikan Pak Yakub kan artinya mulai dari yang tidak bisa membaca menulis, yang orang gila sekalipun kalau uangnya banyak itu kan, orang gila kan banyak yang punya uang banyak kan, itu kan bisa dirangkul menjadi anggotanya Pintu Air. Tentu ini sebuah tantangan dari teman-teman Pintu Air yang ada di lapangan seperti Mbak Nela. Apa yang akan dilakukan oleh Mbak Nela dengan teman-teman untuk mendampingi anggota-anggota yang secara keilmuan kurang, tetapi secara semangat barangkali melebihi yang pintar? Apa Mbak? Oke. Yang pertama tentu kami akan mendata anggota-anggota yang seperti itu ya Pak ya. Yang berikut kami akan sosialisasikan sehingga mungkin itu menjadi satu kelompok satu kelompok khusus untuk pendampingan ya. Pendampingan memang benar anggota-anggota yang misalnya punya keterbelakangan, punya seperti tadi Bapak sampaikan bahwa yang orang gila pun atau misalnya yang punya kekurangan itu harus mendaftar jadi anggota. Memang itu kami akan mendata khusus anggota-anggota yang seperti itu untuk kami bisa pendampingan ke depan. Ya. Itu seperti sekarang kan begini. Tentu mempunyai tantangan tersendiri ya untuk teman-teman anggota Pintu Air yang katakanlah pendidikannya belum banyak, karena kita nggak tahu setelah punya penghasilan yang baik lalu sekolah lagi dan sekolah terus gitu kan kita nggak tahu. Apa yang Mbak Nela harapkan dari teman-teman yang sekarang secara keilmuan masih kurang gitu? Apa yang Mbak Nela harapkan? Iya, satu tentu memang harus ada pendampingan khusus dari Pintu Air juga untuk bisa menambah selain, jadi kalau dilihat dari usaha ini kan memang sudah jalan gitu Pak ya. Memang kalau seperti diceritakan Bu Yori tadi, dia tidak punya ilmu khusus untuk berbisnis, tapi itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk mendampingi mereka untuk lebih besar gitu Pak ya. Tentu saling berbagi ilmu di antara anggota yang punya usaha lebih untuk bisa membantu untuk mengembangkan usaha ini gitu Pak ya. Dari segi ilmu mungkin memang kurang, tetapi menjadi tanggung jawab kami untuk mendampingi lebih lagi gitu Pak. Jadi nanti yang perlu disinergikan adalah ilmu dan semangat ya. Untuk berbagi ilmu dan semangat kan juga membutuhkan konsep. Mungkin Mbak Nela ada nggak konsep untuk mensinergikan ilmu dan semangat itu? Kalau dari kami memang kami masih merancang itu ya Pak ya. Merancang itu untuk bagaimana untuk pengembangan ke depan gitu Pak ya. Kalau untuk anggota-anggota yang punya usaha misalnya seperti ini, dan ada beberapa anggota yang punya usaha di luar misalnya di Surabaya. Mungkin Mbak, ada teman-teman dalam periode tertentu, teman-teman yang mempunyai semangat tinggi tetapi keilmuannya belum banyak, mungkin bisa di dalam satu pertemuan khusus dibarengkan sinergi dengan teman-teman yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai keilmuan lebih banyak. Mungkin itu untuk memompa semangat saling tukar kan, mungkin seperti itu Mbak Nela. Mbak Yuri, tadi nangis ngapain? Kan anaknya sudah main jauh di sana, anaknya sudah sekolah ya? Tadi nangis itu hanya karena tadi sebut mulai usahanya Pak. Jadi teringat kakak almarhum yang sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi kakak almarhum itu kakak kesayangan, kakak yang membimbing, kakak yang menjadi orang tua.
Oke. Meninggalnya karena usianya berapa sih waktu itu ya? Sudah berapa sih? Usianya 38. Oh, masih muda ya? Masih muda. Masih muda. Tapi kan itu diyakini pasti ke surga kan? Ya, amin. Mas Yakub, apalagi yang pengen Anda harapkan dari Mbak Nela yang sekarang mempunyai tanggung jawab ada di pintu air di Jawa Timur? Silakan Pak Mas Yakub. Kalau harapan dari saya untuk kedepannya mungkin dari pintu air di Sidoarjo bisa membantu kami untuk usaha kami berkembang. Sahabat terkasih, perbincangan yang sangat menarik. Mbak Yuri sebenarnya nangis bukan karena sedih, tapi nangis bahagia karena kegiatannya sekarang sudah berkembang cukup baik sampai mana tadi? Sampai Kediri, Situbondo, Jember. Dari ini gudang yang disewa, tidak mahal karena untuk usaha, 1 tahun hanya 6 juta. Terima kasih Mbak Nela pendampingannya pagi hari ini. Semangatnya Mbak Yuri semoga menjadi guru kepada teman-teman yang menjadi anggota pintu air lainnya, karena semangatnya Mbak Yuri adalah semangat yang luar biasa. Walaupun tadi mengaku tidak sekolah, tetapi semangatnya harus kita jadikan guru. Seperti itu ya Mbak Nela ya. Terima kasih Mbak Yuri, sukses. Mas Yakub sukses. Mbak Nela terima kasih pendampingannya.